Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Herliana Adawiyah dan Saya Indi Krisna Dewinu. di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan MAMI atau pemesanan makan dan minum dengan ketentuan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama deskripsi kegunaan, yang kedua latar belakang, yang ketiga manfaat aplikasi, keempat penjelasan database Firestore, dan kelima source code serta rancangan dari use case dan rancangan sistemnya. Jadi deskripsi atau kegunaan aplikasinya yaitu digunakan untuk memperoleh dalam pemesanan. Deskripsi digunakan untuk mempermudah dalam pemesanan makanan atau minuman. Yang kedua, dapat mengetahui lokasi kios atau lokasi tempat makan berada. Latar belakang secara singkat yaitu karena pada warung atau kios MAMI tersebut masih menggunakan sistem secara manual, sehingga membuat para pelanggan harus datang ke lokasi tersebut untuk memesan makanan atau minum. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengangkat aplikasi pemesanan MAMI sebagai solusi untuk memesan makan minum yang berbasis Android. Jadi manfaat aplikasi ini adalah untuk memudahkan pelanggan untuk memesan makan minum. Yang kedua, mempermudah pelanggan untuk mencari lokasi tersebut secara cepat melalui Android dan lebih efisien waktu. Untuk yang kemudian penjelasan database Firestore, yaitu digunakan untuk penyimpanan database secara online. Lalu Firestore ini dirancang dari bawah ke atas untuk mendukung sejumlah kasus penggunaan, seperti mempermudah pengembang membuat aplikasi online dengan bantuan basis data lokal untuk web, iOS, dan Android, dengan mudah menyinkronkan data antar aplikasi dan pengguna yang berbeda secara real time. Untuk penjelasan source code akan kami jelaskan seperti berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari admin dashboard ini. Jadi kegunaan admin dashboard ini nanti dia itu mengcoding dari activity admin dashboard. Jadi tampilannya akan seperti ini jika ditampilkan di seri user interface-nya. Oke, jadi di sini tertampilkan ada button untuk log off, lalu kemudian button untuk melihat pesanan, lalu data produk. Ini di sini kode produk untuk mengisi kode produknya, nama produk untuk mengisi nama produk, jenis produknya makanan atau minuman, harganya ini dapat diisi oleh admin, lalu button insert, update, dan delete. Dan tak lupa di sini ada list view yang digunakan untuk menampilkan semua data makanan atau minuman yang ada di warung MAMI. Oke, untuk penjelasannya di sini itu ada file dan var seperti ini, di mana file collection ini sampai harga ini digunakan untuk menginisiasi kolom-kolom yang ada di layout activity admin dashboard. Untuk yang kemudian override fun uncreate seperti ini. Lalu di sini akan mengetahui button apa saja yang ada di activity admin dashboard. Jadi ada button insert, button update, button delete, button pesanan, dan list data makanan dan minuman yang ada di warung. Oke, untuk kemudian override fun unclick. Di sini gunanya untuk menambahkan fungsi dari button insert. Tampilannya shortcut-nya akan seperti ini. Untuk yang button update juga seperti itu. Tampilannya akan shortcut-nya akan seperti ini. Jika kita menambahkan datanya sukses, akan muncul data sukses diedit. Jika mengedit sukses. Jika pengeditan gagal, akan memunculkan TOS atau pesan data gagal diedit. Untuk kemudian button delete juga sama, source code-nya seperti ini. Lalu kemudian jika kita mendelete sebuah data makanan atau minuman, nanti bila sukses akan memunculkan data sukses dihapus. Lalu kemudian jika data gagal akan memunculkan TOS data gagal dihapus. Oke, untuk list pesanan, button pesanan seperti ini gunaannya. Nanti dia memanggil dari kelas pesanan.
Lalu kemudian show data ini digunakan untuk menampilkan semua yang ada di layout activity admin dashboard. Kemudian customer dashboard. Di sini customer dashboard ini tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi di sini ada button log off sama seperti yang ada di admin, lokasi kios, data pemesanan. Di sini ada list data produknya, lalu nama produk, harga produk yang bisa diisi oleh pelanggan. Dan ada button pesan sekarang. Untuk source code-nya bisa dibuka seperti ini, memerlukan import seperti ini untuk menunjang source code. Lalu kemudian kelas customer, di sini file seperti ini gunanya untuk menginisiasi. Oke. Untuk fun show data seperti ini. Untuk item klik, source code-nya seperti ini. Oke, jika kita ingin memesan makanan atau minum tersebut, di sini kan ada button pesan es yang dimana bila kita mengisikan nama pemesan, lalu jumlah pesanan dan harga pesanan seperti ini, jika menambahkan data sukses akan muncul tos sukses ditambahkan, bila data gagal akan memunculkan data gagal ditambahkan. Oke, untuk yang ketiga yaitu login. Di sini login, kelas login tampilan subscribe-nya seperti ini. Favorite fun and click seperti ini. Lalu favorite fun and click di sini ada button login, di mana button login ini nantinya digunakan untuk autentikasi pelanggan atau admin untuk memasuki aplikasi pemesanan Mami ini. Ya, di sini ada Firebase out digunakan untuk sinkronisasi dari Firebase langsung otomatis secara online. Jadi bila kita menggunakan admin@gmail.com maka otomatis nanti user tersebut langsung menuju atau mengakses halaman admin dashboard. Untuk selain itu, maka di sini ada shortcut else. Ini nanti akan otomatis masuk menuju activity customer dashboard. Oke, untuk yang terakhir saya menjelaskan mengenai main activity. Jadi di sini main activity nanti gunanya untuk menampilkan halaman utama, yaitu kan di sini halaman activity main. Lalu kemudian setelah activity main akan menuju halaman login. Jadi activity main-nya bisa dilihat seperti ini. Ini akan loading ketika aplikasi baru dibuka. Oke, sekian dari saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Heliana. Yang di kelas pesanan. Jadi untuk show data ini fungsinya untuk menampilkan seperti kode produk, harga, dan pemesanan. Untuk button delete pesanan, ini fungsinya kurang lebih sama seperti tadi, yaitu untuk menghapus data, dan untuk tos ini menampilkan notifikasi data sukses dihapus. Dan untuk add-on failure ini, dia akan menampilkan jika data gagal untuk dihapus. Untuk kelas register, di sini ada varrec email dan password. Ini untuk memasukkan email dan password dalam activity register ini. Dan jika email tidak diisi atau password, dia akan menampilkan notifikasi seperti email dan password tidak boleh kosong. Dan jika syarat belum dicek, akan mendapatkan notifikasi Anda belum menyetujui syarat dan ketentuan yang ada di frame ini. Dan jika kita sudah mengisi dan konfirmasi dengan syarat dan ketujuan, ini akan menampilkan seperti progress dialog pop-up yang menunjukkan sedang diproses. Jika proses tersebut berhasil,
Ini akan memunculkan notifikasi register successfully. Dan jika register failure atau gagal, dia akan menampilkan notifikasi failed to. Untuk kelas set location, di sini airlock untuk menentukan lokasi. Untuk Google Map, ini fungsinya untuk menampilkan lokasi, UI lokasi. Untuk air location ini, jika gagal mendapatkan posisi, dia akan menampilkan notifikasi gagal mendapatkan posisi saat ini. Dan jika dia sukses, dia akan menampilkan lokasi, dan jika berhasil, dia akan menampilkan titik koordinat seperti latitude dan longitude lokasi kios tersebut. Untuk use case berikut, di sini admin dapat mengelola produk seperti insert, update, delete, dan melihat, dan untuk mengelola pesanan seperti lihat pesanan dan delete pesanan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari penggunaan aplikasi pemesanan Mami melalui customer atau pelanggan. Jadi di sini customer dapat hanya lihat kelola data produknya, lalu kemudian dikelola data pemesanan, semua aktivitas customer dapat melakukannya, yaitu melalui insert nama produk, insert harga, dan insert nama pemesan. Lalu kemudian yang terakhir, customer dapat kelola lokasi kios atau hanya dapat menggunakan lihat maps ini saja. Lalu saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistemnya aplikasi, yaitu di sini PC ini digunakan untuk mengoding atau membuat program. Di sini admin memprogram shortcode untuk membuat aplikasi pemesanan Mami yang berbasis Android ini melalui atau menggunakan Firestore. Firestore-nya meliputi Firebase Firestore. Lalu kemudian memunculkan aplikasi dalam bentuk atau berbasis Android yang dapat dikelola oleh user. Jadi di sini saya akan masuk sebagai admin. Ketika kita sudah mengisi semua data admin, selanjutnya kita tekan login. Ini tadi muncul pop-up autentifikasi, dan ini kita sudah masuk. Ini adalah dashboard admin jika kita masuk sebagai admin. Jadi di sini kita sebagai admin kita dapat mengisi kode produksi, nama produk, dan jenis produk. Ketika kita sudah mengisi semua data, kita coba untuk perintah insert. Ketika sukses, akan muncul notifikasi data sukses ditambahkan. Dan ini kita akan mencoba untuk mengupdate data tersebut. Ketika sudah, data sukses di-read, artinya kita telah mengupdate data tersebut. Dan di sini adalah daftar isi data yang sudah kita inputkan tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk mendelete salah satu data. Jadi ini adalah database kita. Di sini kita baru saja menambahkan dan mengupdate nasi goreng Aceh. Dan ini data lainnya, dan kita akan mencoba salah satu kita hapus dari Android kita. Di sini contohnya P3 akan saya hapus, dan di sini datanya juga ikut hilang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jika kita login sebagai customer, yaitu saya masukkan namanya Hendy, kemudian passwordnya, dan ketik button login dan menunggu autentikasi. Oke, di sini akan terlihat bahwa ada list nasi goreng Aceh dan tahu lontong.
Kemudian jika saya memilih salah satu menu, akan otomatis mengisi pada plain text yang ada di bawahnya. Kemudian saya beri nama pemesan Heriana. Hendy. Oke, lalu klik pesan sekarang. Dan ini nanti akan menuju ke data pemesanan admin. Untuk kemudian saya akan membuka lokasi kios. Nah, di sini seharusnya muncul tempatnya ada di mana. Jadi mungkin ada sedikit problem, jadi ini belum dapat memunculkan maps-nya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.